Shalom, saudara dan saudari, selamat datang kembali. Pernah nggak kamu merasa harus langsung bicara supaya pendapatmu terdengar? Di saat-saat seperti itu, diam atau tenang sering dianggap lemah. Tapi menurut kitab Amsal, justru sikap tenang adalah tanda kebijaksanaan dan kekuatan sejati. Hari ini, kita belajar tentang pentingnya berbicara dengan tenang. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Kata-kata yang tenang. Orang bijak tahu kapan harus bicara dan kapan harus menahan diri. Mereka stabil dan nggak asal ngomong hanya untuk didengar. Orang yang cepat marah biasanya reaktif, nggak sabaran, dan selalu merasa harus bicara sekarang juga. Tapi orang yang tenang dan sabar, mereka tahu, walaupun yang mereka sampaikan penting, tetap Tuhanlah yang bisa membuka hati. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14, saat Tuhan membuka hati Lydia untuk menerima perkataan Paulus. Dan juga di Yohanes pasal 6 ayat 44, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Orang bijak percaya, Tuhanlah yang mengubah hati, bukan kekuatan argumen kita. Ada 3 alasan kuat kenapa Amsal memuji sikap tenang. Pertama, sikap tenang memberi ruang untuk mendengarkan dengan adil. Dalam Amsal pasal 18 ayat 13 dikatakan, "Ikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya." Dan di ayat 17 ditambahkan, "Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya." Artinya, ketenangan membuka ruang bagi kebenaran untuk muncul, bukan sekadar opini paling keras. Kedua, kata-kata yang tenang meredakan emosi. Amsal pasal 15 ayat 1 bilang, "Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah." Ketiga, kata-kata yang tenang punya kekuatan besar. Amsal pasal 25 ayat 15 berkata, "Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang." Tenang bukan berarti lemah. Tenang itu kekuatan yang terkontrol. Dan ini paling terlihat dalam diri Yesus. Bahkan saat menghadapi ketidakadilan dan penderitaan, dia nggak pernah membalas dengan amarah. Yesaya pasal 53 ayat 7 bilang, Yesus diam seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23 dikatakan bahwa saat dia dicaci maki, dia tidak membalas. Tapi Yesus bukan hanya contoh yang kita coba tiru. Dia adalah juru selamat kita. Lewat Roh Kudusnya, Dia sanggup membentuk kita menjadi semakin serupa dengannya, bijak, tenang, dan penuh kasih dalam perkataan. Mari kita berhenti bentar dan mikir, apakah kata-katamu biasanya tenang, terukur, dan penuh pertimbangan? Atau kamu cenderung langsung bicara, terutama saat emosi sedang tinggi? Kapan terakhir kali kamu kehilangan ketenangan, dan apa akibatnya? Mari kita berdoa bersama. Bapa, saat Elia mencari suaramu, Engkau tidak hadir dalam gempa, angin, atau api, tapi dalam suara yang lembut dan tenang. Padahal dosa kami pantas membuatmu murka, namun Engkau membalasnya dengan kasih dan anugerah. Ajari kami untuk berbicara seperti Engkau, dengan tenang, bijak, dan penuh kasih. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.